Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, Om Santi Om. Salam kebajikan, nama budaya ya, kalau tidak salah itu. Saya agak rada-rada lupa. Alhamdulillah hari ini tanggal 22 November 2025 kita melaksanakan tuap terakhir, yakni tuap keempat untuk mata kuliah PKM. Untuk itu ada beberapa hal penting yang perlu saya sampaikan, yang mana saya melihat di tugas M6 itu masih banyak yang belum upload tugasnya. Untuk M7 juga belum sama sekali, baru satu orang kemarin, namun linknya masih privat ya, masih tidak di-set secara publik. Untuk itu, jangan sampai teman-teman mengirimkan tugas di deadline mau cut off. Jangan ya, karena nanti kalau ada rekam jejaknya, boleh teman-teman perbaikan. Tapi kalau tidak ada rekam jejaknya, mohon maaf saya tidak bisa bantu. Karena itu kebijakan UT, tugas kemarin awalnya 1 minggu diperpanjang menjadi 2 minggu kalau tidak salah. Nah, sekarang sudah sesi 7 mau berakhir, mau masuk ke sesi ke-8, namun masih diberikan kelonggaran atau waktu tugas ke-6 masih ada. Gitu ya. Untuk itu diharapkan teman-teman yang belum sama sekali mengupload atau mengumpulkan tugasnya dipersilahkan dengan melihat due date atau cut off pada e-learning masing-masing. Kemudian untuk sesi 6 dan 7 mohon maaf, sesi 6 dan 7 itu link video ya, yang diminta itu video, bukan lagi foto, karena sesuai dengan instruksi yang ada harus ada video pada sesi 6 dan sesi 7. Kemudian bagi ya, ini saya memberikan kelonggaran pada teman-teman, bagi yang mau merevisi tugas silakan, asal tugas yang direvisi itu benar, tidak salah lagi. Artinya kalau sudah kerjakan di tugas sebelum yang saya nilai sudah oke, berarti tugas yang masih keliru sudah tahu polanya seperti apa gitu ya. Jadi tinggal diperbaiki saja. Kemudian diharapkan juga teman-teman jika bertanya, silakan bertanya di Zoom. Jika tidak bisa raise hand, boleh bertanya di chat, kolom chat. Jangan nanti sudah selesai saya bertanya, apakah ada pertanyaan, semuanya hening. Nah, nanti di grup baru bertanya gitu. Nah, kemudian diharapkan sudah mengerjakan laporan secara detail, secara lengkap, mulai dari identitas, kemudian draftnya itu kemarin saya lihat punya Bu Siva itu sudah cocok ya. Jadi dibagi per pertemuan untuk bagian refleksi atau apa itu kalau tidak salah. Itu jadi mulai dari pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8. Karena RPPH-nya itu kan ada 8 kali, jadi harus dibagi per pertemuan. Kendalanya seperti apa, langkah selanjutnya seperti apa. Intinya adalah formatnya tidak boleh melenceng atau lewat dari panduan yang sudah teman-teman miliki gitu. Jadi bisa dicicil Ibu, Bapak Ibu-ibu bisa dicicil untuk laporannya. Karena minggu depan, tadi kan hari Sabtu, minggu depan itu sudah masuk sesi ke-8, namun tugas ke-6 kayaknya sudah hampir cut off. Kayaknya saya lihat hari Senin cut off-nya jam berapa ya, jam 3 atau jam 12 itu. Nah, namun yang terbuka adalah sesi 7 dan sesi 8. Nah, just info untuk teman-teman, sesi 8 itu hanya penguploadan laporan
final yang sudah saya ACC, sudah saya beri tanda tangan saya. Jadi kemudian teman-teman di bagian APKG itu tolong biar rapi semuanya pakai format Word yang sudah dibagikan oleh Ibu Siva kalau tidak salah di grup itu. Saya juga share ulang, pakai yang itu dirapikan supaya dia kelihatan rapi. Dan yang masih pakai cam scanner nanti tinggal dipindahkan saja, artinya cam scanner dalam bentuk gambar kayaknya agak sulit, tapi kalau format Word-nya sudah ada, tinggal dicentang-centang yang APKG yang pertemuan 1 sampai 8 tinggal dipindahkan ke sana, kemudian tanda tangan supervisor 2 juga bisa ditandatangani di situ. Nanti supervisor 1 saya nanti memberikan tanda tangan ketika teman-teman punya laporan sudah lengkap dan sudah saya ACC. Jadi laporannya bisa lewat grup saja enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman takut jangan sampai dijiblak oleh teman-teman yang lain, boleh di japri ke saya atau lewat email. Ada email saya di pendahuluan. Nanti email ke saya biar saya periksa satu persatu. Susunannya draftnya sudah sesuai atau belum. Kemudian apa namanya tata bahasanya, terus APKG-nya dan lain sebagainya gitu. Jadi dicicil dari sekarang, seharusnya dari kemarin, dari minggu kemarin sudah langsung dicicil untuk laporan PKM-nya. Jadi lampiran-lampirannya itu jangan lupa jurnal pembimbingan, kemudian lampiran-lampiran APKG 1 dan 2 untuk masing-masing tugas, kemudian refleksi, foto-foto, kemudian linknya kan sudah saya nonton nanti ya, tinggal saya nilai. RPPH ujian, RPPH ujian itu tema dan subtema yang berbeda dari pertemuan 1 sampai 8. Jadi tolong disimak betul, jangan sampai pakai tema dan subtema yang sebelumnya. Kemudian kemarin saya lihat ada, kalau tidak salah, mohon maaf Ibu Hesti, videonya itu sudah bagus, namun wajah supervisor 2 itu tidak nampak. Harusnya supervisor 2 atau rekan sejawat senior harus nampak karena dia yang mengawal atau mendampingi teman-teman mulai dari praktik mengajar pertama sampai terakhir, sampai pada ujian maksudnya. Jadi harus ada, minimal dia ada di dalam frame teman-teman pada saat mengajar di ujian itu. Dan jangan lupa pada saat mengajar itu praktek mengajar video apa namanya, dia mencakup dari kegiatan pembukaan, inti sampai penutup. Jadi ketiga poin itu harus masuk. Ada yang saya lihat mungkin tergesa-gesa, jadi kegiatan penutupnya tidak ada, langsung di stop. Kemudian videonya itu tidak harus panjang sampai setengah jam, 20 menit, 19 menit, 10 menit. Asalkan dia komponen pembukaan, kegiatan pendahuluan atau pembukaan, inti dan penutup itu dia masuk. Jadi diringkas seringkas-ringkasnya, durasinya 5 sampai 7 menit gitu. Nah, terus penguploadannya saya rasa teman-teman sudah tahu karena linknya nanti di apa diupload di Google Drive atau di YouTube, terus nanti di copy linknya dimasukkan ke Word untuk saya lihat gitu. Dan jangan lupa link tersebut tidak boleh di set privat, harus di public biar saya bisa nonton gitu ya. Nah, itu sekilas mengenai tugas-tugas yang teman-teman perlu jeli dan cermat lagi. Nah, mengenai pembahasan pada web keempat ini, itu teman-teman dipersiapkan untuk pelaporan saja karena laporan itu saya belum lihat satupun yang upload atau kirim ke saya untuk saya revisi. Jadi dicicil-cicil saja supaya ketika
sesi 8 minggu depan itu ketika sudah benar langsung saya ACC dan diupload. Artinya biar teman-teman tidak bolak-balik gitu. Saya memberikan ruang untuk bimbingan laporannya itu lewat WA atau lewat email. Kalau memang semudahnya di WA saja biar saya periksa. Dan tolong kalau saya itu online itu setiap hari, tapi waktunya tidak menentu. Kadang pagi, kadang siang, kadang sore, kadang malam kalau belum tidur saya sering akses. Nah, ketika saya akses pasti di situ sudah muncul secara sistem, oh misalnya, oh Bu Siva sudah upload tugas M7, kelihatan di situ. Oh Bu Marila sudah upload, oh Bu Hesti sudah, Bu Hafidatur sudah, Bu Ain sudah, Bu Esti Bu sudah, Bu Rizky Tania sudah. Jadi dia sudah terekam by sistem. Mohon maaf, bukan berarti saya sensitif, tidak, cuma kalau sudah terekam by system, otomatis saya pasti akan nilai, saya pasti akan buka dan saya nilai, gitu ya. Meskipun niat teman-teman memberitahukan di grup, Bu, saya sudah upload tugas sekian. Ya, kalau saya mah saya tidak perlu pribadi saya tidak perlu infokan karena by system kan. Saya juga buka e-learning setiap hari. Memang waktunya tidak menentu karena on off kan. Namanya sistem online. Kadang teman-teman online, saya belum. Kadang saya online, teman-teman belum. Makanya saya minta teman-teman membuka e-learning secara berkala untuk mengecek apakah tugas-tugas teman-teman sudah diperiksa oleh tutor atau oleh saya atau belum gitu ya. Kita semua, ibu-ibu, saya secara pribadi selaku tutor di kelas PKM 119 ini memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Namun kita harus berupaya untuk seprofesional mungkin menyelesaikan tugas-tugas yang sudah yang ada, maksudnya tugas-tugas yang ada di e-learning dimaksimalkan. Kemarin kalau tidak salah Ibu siapa ya yang merevisi tugas sebelum-sebelumnya itu saya memberikan kesempatan, tapi tugasnya dikerjakan benar, jangan sampai bolak-balik gitu. Nah, ini saya memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk melihat kembali tugas-tugas yang dirasa oh ini belum maksimal nilainya, oh ini belum, asalkan rekam jejaknya ada, masih ada di e-learning ya. Kalau rekam jejaknya tidak ada, jangan, tidak bisa sama sekali gitu ya. Itu sekedar informasi dari saya. Kemudian di pertemuan keempat ini, tuap keempat ini, teman-teman diharapkan mengerjakan laporan, ya, laporan PKM supaya di sesi ke-8 terbuka minggu depan hari Senin itu sudah tahu, oh ini sudah di ACC oleh tutor, tinggal saya upload. Jadi kalau sudah bimbingan di awal berarti tidak ribet kan, tapi jika teman-teman masih mengerjakan tugas yang lain tidak apa-apa, dicicil-cicil saja. Intinya kita manage waktu sebaik mungkin supaya semua perkuliahan, semua pekerjaan-pekerjaan eksternal yang lain bisa terselesaikan dengan baik gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Karena ini tuh terakhir pembahasannya pasti masih sama dengan yang kemarin. Tugasnya jika diminta dua simulasi, berarti dua refleksi, kemudian 4 APKG untuk masing-masing. Gitu ya. Kalau diminta 1 kali simulasi, jadi patokannya di simulasi ya. Kalau diminta 1 kali simulasi, berarti 1 kali refleksi, 1 APKG, 1 APKG. Maksudnya 1 APKG itu APKG 1 dan 2 untuk 1 pertemuan misalnya. Kalau diminta 2 kali simulasi, berarti 4 APKG, 2 refleksi, 4 foto. Kalau diminta 1 kali simulasi, berarti minimal 2 foto. Lebih pun lebih baik, lebih bagus, gitu ya. Saya rasa teman-teman di sini sudah paham. Saya lihat progresnya bagus dan yang tadinya saya bingung di sini, ternyata maksudnya seperti ini. Nah, itu sudah ada. Kemudian untuk jurnal pembimbingan PKM itu bisa teman-teman mencatat di situ formatnya
misalnya ada masukan atau catatan saran dari supervisor 2, dicatat saja di situ. Gitu. Kemudian nanti diparaf. Gitu ya. Mohon untuk cermat, jeli, dan konsisten. Saya meminta sekali lagi teman-teman untuk format APKG 1 dan 2 itu ada di grup ya, yang Ibu Siva sudah share kemarin, supaya laporan teman-teman itu dia rapi, dia bagus, ya pakai satu format yang sudah diberikan di grup, pakai file Word, supaya kenapa begitu? Supaya tanda tangan saya bisa saya tempelkan ke sana sebagai supervisor 1. Tapi kalau teman-teman pakai file cam scanner, uploadnya dia bentuknya apa, formatnya bentuk JPEG, agak susah untuk saya tanda tangan. Kecuali teman-teman menjiplak tanda tangan saya, dan itu tidak diperbolehkan. Harus saya yang memberikan tanda tangan saya sebagai bentuk bahwa laporan teman-teman itu sudah final, sudah di ACC, sudah benar-benar sesuai dengan draft yang ada di modul. Gitu ya. Jadi silakan teman-teman mengerjakan laporannya, dicicil-cicil biar eh, tidak bolak-balik gitu. Bimbingannya boleh di email, di WA. Kalau memang dirasa belum selesai, bisa nanti di sesi 8 bisa diupload di situ. Nanti saya download, saya baca, oh belum sesuai, diberikan masukan, diperbaiki lagi seperti itu. Gitu ya. Ingat, perhatikan due date atau cut off-nya, jangan sampai telat. Kalau telat, kalau ada rekam jejaknya masih boleh direvisi, tapi kalau tidak ada rekam jejak, mohon maaf, itu aturan dari UT, tidak bisa saya bantu. Saya niatnya membantu teman-teman supaya lulus di semester ini, tidak perlu mengulang. Asalkan kita sama-sama kerjasama yang baik. Dalam hal ini teman-teman mengerjakan tugas, saya memeriksa tugas. Kerjasama dalam hal itu ya, bukan kerjasama dalam hal saya membantu teman-teman meskipun tidak ada rekam jejak, tapi saya menyalahi aturan, tidak boleh. Gitu ya, untuk penggunaan ini ya. Oke, jadi silahkan teman-teman bertanya, karena hari ini adalah tuap terakhir, bertanya yang memang dirasa belum paham dari pertemuan tuap pertama sampai tuap keempat, ataupun dari tugas ke 1 sampai ke tugas ke 8 ini. Kita review kendala-kendala apa yang dialami oleh teman-teman, kekurangan-kekurangan apa yang dialami saat praktek pertama sampai menuju praktek ujian. Bisa teman-teman sharing, ya, silakan. Ya silakan. Yang mau bertanya mungkin dari Bu Hesti, Bu Marila, Bu Lisa, Bu Hafidatur, Bu Nur Ain, Bu Siva, Bu Feni dan Bu Siva ini masih muda-muda, jadi saya rasa sudah paham betul. Bu Rizky Tania, Bu Esti, silakan. Yang Bu Lisa, silakan mau bertanya, dipersilakan. Ya silakan. Ibu, Assalamualaikum. Ya waalaikumsalam Bu Ain. Nggih, Bu, ini Ki izin bertanya untuk saya pribadi mungkin yang dari sesi 1 sampai 3, Bu, 4. Sedikit banyak kan kekeliruan, banyak revisi antara tadi yang Ibu sudah jelaskan dan kebetulan kesalahan mungkin yang pribadi yang kurang ikut di web karena baru 2 kali ini ikut di web. Ya. Jadi walaupun yang cari informasi di mungkin ini kurang paham gitu mungkin. Nah, kesalahan saya di sana itu Bu, yang kekelirunya di simulasi 1 harus ada PKG 2. Saya tulis 2 aja PKG-nya gitu. Kalau 1 tetap 2. Jadi banyak agak keliruan di sana, Bu. Iya, iya. Dan Ya, yang tugas. nah Mm-mm. ya, dan kebetulan pas kemarin itu baru benar jalannya gitu, baru saya paham pas di tugas 6. Nah, Iya. bagaimana solusi solusi saya di sana, Bu, untuk yang APKG ini karena masih kurang lengkap gitu, Bu. Oke.
Terima kasih Bu Ain atas pertanyaannya. Saya cek dulu untuk Nggih, saya cek dulu untuk tugas M3-nya ya Bu ya. Jangan sampai saya salah penyampaian. M3 ya Bu ya. nggih, nggih, Bu. Oke, oke. Nggih, Nah, untuk M3 ini instruksi tugasnya adalah menyusun 2 RPPH yakni hari keempat dan kelima. Nah, kemudian melakukan 2 kali simulasi pembelajaran kedua dan ketiga. Artinya bahwa simulasi pembelajaran kedua dan ketiga itu menggunakan RPPH hari kedua dan ketiga. Dan itu berada di tugas kedua kalau tidak salah M2. Gitu ya. ya, Nah, ya, jadi kalau jadi Bu Ain, jadi kalau 2 kali simulasi berarti APKG-nya itu ada 4. Artinya RPPH untuk APKG. Jadi kan APKG 1 itu RPPH, APKG 2 adalah proses pembelajaran di kelas, gitu ya. Jadi ya, untuk simulasi pertama, pembelajaran kedua, artinya RPPH kedua, APKG 1 untuk RPPH kedua. Terus APKG 2 untuk simulasi kedua. Simulasi yang dimaksud adalah simulasi pembelajaran. Gitu, Bu.